Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana an ta'atik. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua pada siang hari ini 2 Safar 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa berjumpa, bersua di majelis ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Ibu-ibu kaum muslimah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dan kita membayangkan sebuah bahtera atau kapal yang berlayar di tengah lautan. Kalau kita melihat bahwasanya kapal itu berlayar dengan tenang karena langit cerah, matahari bersinar, kemudian anginnya pun sepoi-sepoi, ombaknya tenang dan sebagainya, sehingga kita akan duduk di sana dengan tenang, kemudian menikmati perjalanan itu, ya. Bahkan kita akan merasa semuanya akan baik-baik saja. Tapi suatu ketika bahwasanya ketika bahtera itu atau kapal itu berada di tengah lautan, bahkan tengah lautan yang luas dan dalam. Pada saat itu langit mulai menghitam. Kemudian gelombangnya besar, anginnya kencang, ada badai, kemudian bahkan diguyur dengan hujan yang begitu lebat. Pada saat itu saya rasa semua akan merasa khawatir. Semua akan merasa takut. Kenapa? Karena apa yang dia harapkan sebelumnya, yaitu berharap agar kapal ini atau bahtera ini berjalan, berlayar dengan tenang. Namun di tengah berlayarnya itu ternyata subhanallah, laut yang tenang tiba-tiba yaitu mengeluarkan atau bahkan menimbulkan gelombang yang sangat besar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini ibarat sebuah perjalanan. Kita yang berada di dalam kapal atau di dalam bahtera, maka kehidupan kita sama seperti orang yang berlayar, yang mana Masya Allah ketika kita merasa tenang, ketika pasangan kita begitu setia, pasangan kita begitu menghargai, begitu juga kita melihat anak-anak melakukan kegiatan sesuai dengan harapan kita. Kemudian rezekinya lancar, bahkan semuanya tercukupi, keluarga harmonis, kemudian semuanya tercapai apa yang diinginkan di dalam rumah tangga tersebut. Namun suatu ketika
bahwasanya tiba-tiba badai itu mulai datang. Terkadang mungkin suami kita atau pasangan kita yang dulu begitu setia, begitu sayang, begitu menghargai kita, tiba-tiba berubah. Begitu juga anak-anak kita yang selama ini berkegiatan sesuai dengan harapan kita, ternyata subhanallah, saat dia sudah dewasa, dia membuat kita menangis. Rezeki yang selama ini lancar, ya, tiba-tiba rezeki ini menjadi sempit. Keluarga yang dulunya harmonis mulai bermunculan berbagai macam masalah dan sebagainya. Maka ibu-ibu rahimakumullah, begitulah kehidupan kita di dalam bahtera rumah tangga. Ya, bahwasanya kita semua ketika berkeluarga, ya, kita berharap agar keluarga kita, rumah tangga adalah rumah tangga yang harmonis. Ya, mengharapkan anak itu lahir, kemudian saat mereka besar, mereka menurut apa kata orang tua. Pasangan kita yang begitu memahami kita. Ini semua yang kita harapkan. Ya, namun bahwasanya jamaah rahimakumullah, ternyata keadaan yang seperti itu tidak akan terus. Ada kalanya datang. Ya, yaitu masalah, ada kalanya datang cobaan. Maka jamaah rahimakumullah, di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat 4, Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Lihat, ternyata bahwasanya kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya ujian, tidak lepas dari yang namanya cobaan. Ya, sehingga kita tidak boleh heran. Ya, terkadang dalam kehidupan ini ada kesedihan. Kita jangan heran. Terkadang seorang ibu harus menangis gara-gara anak-anaknya. Kita jangan heran bahwasanya ketika seorang istri harus kecewa atau bahwasanya pasangan harus kecewa dengan pasangannya. Ya. Begitu juga jangan heran tiba-tiba yang Masya Allah selama ini rezekinya lancar, lapang dan sebagainya, tiba-tiba seret, tiba-tiba sempit. Yang kita cintai ternyata pergi. Yang kita sayangi ternyata pulang, ternyata menghilang dan sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, begitulah kehidupan kita. Ternyata kehidupan kita artinya tidak selalu harus dalam keadaan atau bahtera, tidak harus di atas lautan yang tenang. Ya, maka jamaah rahimakumullah, sehingga kehidupan kita bukan berarti kehidupan tanpa masalah. Ya, seorang mukmin itu, ya, seorang mukminah bukan berarti adalah orang yang akan terhindar dari masalah, tidak. Tapi seorang mukmin, seorang mukminah adalah orang yang tegar dalam menghadapi masalah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ketika memang masalah itu datang, ya, ingatlah kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang bahwasanya cobaan itu menghampiri kita, ingatlah Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Maka jamaah rahimakumullah, seorang mukminah bukan berarti atau seorang mukmin bukan berarti adalah orang yang tidak pernah menangis. Seorang mukmin bukan berarti adalah orang yang tidak pernah kecewa. Kekecewaan akan kita jalani. Kesedihan akan kita rasakan. Tetapi ingat, dalam menghadapi itu semua,
kita yakin di balik itu pasti ada hikmah dan di balik itu akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, yang harus menjadi pedoman, kaedah dalam kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla, silahkan ibu-ibu mungkin membawa Al-Quran. Di dalam surat Al-Ankabut, ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka sudah beriman kepada Allah, apakah mereka merasa tidak akan diuji? Di ayat 3 itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina nasadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang yang benar, siapa yang orang yang jujur, dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang berdusta. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan, walanabluwannakum. Pasti kami akan menguji kalian. Lihat, pasti kami akan menguji kalian. Sehingga jamaah rahimakumullah, kehidupan ini mustahil tanpa ujian. Kehidupan ini mustahil tanpa cobaan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan kami pasti akan menguji. Jadi kita hidup di muka bumi ini mustahil lepas dari yang namanya cobaan, masalah, dan berbagai macam ujian. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, ya, dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan kami akan menguji, memberikan bala. Pasti kami akan berikan ujian, berikan bala. Bala itu artinya ujian. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, khawatir, kegelisahan. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Alju, dengan kelaparan. Ada yang diuji oleh Allah dengan kurangnya harta, soal ekonomi. Ada yang diuji oleh Allah dengan kurangnya jiwa, dengan kematian orang yang kita cintai. Dan sebagainya. Berbagai macam ujian yang menimpa manusia. Dan bisa kita lihat, ada yang terkadang antara manusia satu dengan yang lainnya, terkadang ada yang ujiannya sama dan ada yang ujiannya berbeda. Ya, terkadang ada seseorang yang diuji dengan pasangannya. Terkadang pasangannya sudah enak, ya, sudah saling menghargai, saling pengertian, diuji sama mertuanya. Terkadang dalam satu rumah tangga sudah harmonis, ternyata diuji dengan tetangganya. Terkadang seseorang itu diuji dengan siapa? Diuji dengan sahabatnya, diuji dengan kawannya. Terkadang seseorang diuji di kantornya. Ya. Terkadang bahkan seseorang diuji di masjid dan sebagainya. Lihat. Jadi kita semua tidak bisa lepas dari yang namanya ujian.
Sehingga di akhir ayat surah Al-Baqarah itu Allah Azza wa Jalla mengatakan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah tidak mengatakan berikan kabar gembira bagi orang yang tidak mendapatkan masalah. Tapi Allah mengatakan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar apa? Menghadapi berbagai macam masalah. Kemudian jemaah rahimakumullah. Maka dari itu bahwasanya di dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang ujiannya paling berat? Maka Nabi SAW mengatakan ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Kemudian orang yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya. Semakin kokoh, semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Kalau lemah imannya, maka Allah akan uji sesuai dengan kadar imannya. Lihat. Ternyata Masya Allah, ujian, cobaan, masalah, ya, itu adalah untuk apa? Untuk mendewasakan kita. Karena dengan ujian itu kita akan tahu seberapa kadar iman kita. Kita akan tahu ya bagaimana ya rasanya iman yang sebenarnya pada saat kita mendapatkan ujian. Kalau selama ini mungkin ya keluarga harmonis, anak ada, ekonomi lancar dan sebagainya, wajar orang itu mengatakan alhamdulillah. Tapi seseorang akan ketahuan bagaimana sifat aslinya pada saat dia mendapatkan musibah. Sama seperti kalau kita ibaratkan, ibu-ibu rahimakumullah, seseorang dikatakan ahli, ya, pinter, piawai. Contoh kalau ibu dulu belajar naik motor, ya, kalau jalannya masih lurus, lebar, ya, kemudian sepi, tidak ada motor yang lain, kita belajar naik motor di sana, ya, insya Allah cepat. Ketika dia lancar naik sepeda motor, ya, di jalan yang sepi, jalan yang luas, bahkan tidak ada motor, tidak ada kendaraan lain, ya, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Dia bisa naik sepeda motor. Namun akan tampak dia ahli atau bukan pada saat di jalan raya yang besar. Baru akan ketahuan. Ya, baru akan ketahuan apakah betul dia bisa naik sepeda motor atau tidak. Ketika ketemu jalan besar, akan ketemu dengan keramaian, banyaknya kendaraan. Ada mobil, ada sepeda motor. Ada mobil yang kecil, ada mobil yang besar. Baru akan ketahuan di sana. Betul tidak bisa dia naik sepeda motor. Begitu juga dalam kehidupan. Ya, ternyata kita akan tahu bagaimana kadar iman kita ketika pada saat datangnya musibah, datangnya masalah. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memberinya musibah. Masya Allah. Jadi seakan-akan musibah ini, ibu, adalah sebuah kepastian. Musibah ini adalah kepastian. Yang belum pasti iman kita. Yang belum pasti kita bisa sabar atau tidak. Ya, kita mampu tidak harus menghadapi itu. Itu yang belum pasti. Tapi yang sudah pasti, musibah akan datang, ujian akan menimpa. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya, bahwasanya takdir itu, ya, ketika seseorang ditakdirkan
ya, apa yang menimpanya maka tidak akan mungkin melesat. Dan apa yang melesat darinya tidak akan mungkin menimpanya. Lihat. Ini jamaah, ibu-ibu rahmakumullah. Maka dari itu bahwasanya sekarang ketika badai itu datang, kita saat ini ibu-ibu rahmakumullah sudah berada atau kita sedang berlayar dengan bahtera kita masing-masing. Ya, ingat suatu saat akan datang bahtera, atau mungkin hari ini bahtera, atau mungkin badai itu datang. Ada angin kencang. Ya, kemudian langit terasa gelap. Ya, gelombangnya begitu besar. Mungkin saat ini kita sedang mengalami, atau mungkin di masa yang akan datang. Maka terus bagaimana ibu-ibu rahmakumullah? Maka kita lihat sekarang ketika di dalam menghadapi sebuah musibah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini dia. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah pertolongan kepadanya. Ya. Terkadang ada masalah yang terasa begitu sulit. Namun terkadang, mohon maaf, di antara kita selalu mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Padahal diri kita tidak mampu tanpa bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah jamaah rahimakumullah. Musibah itu adalah sebuah kepastian, tidak mungkin seseorang hidup tanpa musibah, tanpa cobaan. Yang tadi sebagaimana kami katakan, ujian yang paling terberat para nabi. Para nabi. Ada yang para nabi diuji dengan nikmat, ada para nabi diuji dengan musibah. Semuanya sama. Nikmat itu ujian, begitu juga ya, musibah adalah ujian. Sama. Kedua-duanya adalah cobaan. Sehingga dengan nikmat itu apakah dia menjadi orang yang bersyukur? Begitu juga dengan musibah, apakah dia menjadi orang yang bersabar? Kita lihat sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah untuk diberikan kerajaan. Allah kabulkan. Allah berikan kerajaan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan diberikan kekuasaan, bisa menguasai menguasai alam jin, menguasai alam binatang. Beliau bisa berbicara dengan binatang. Ini kemampuan yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Namun lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sewaktu itu ada malaikat yang bersama Jibril alaihissalam, ada ya. Jadi ada malaikat bersama malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadamu. Memberikan dua pilihan. Apakah kamu menjadi seorang hamba dan nabi, atau engkau menjadi ingin seorang nabi dan raja?" Sempat waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah Jibril. Minta pendapat Jibril, apa? Maka pada saat itulah Jibril memberikan isyarat agar Nabi itu memilih, yaitu apa? Menjadi seorang hamba dan Nabi. Dan saat itulah Nabi SAW memilih, memahami isyaratnya Jibril alaihissalam. Maka Nabi memilih menjadi seorang hamba biasa dan menjadi Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah memberikan pilihan berupa kerajaan dan kesederhanaan. Rasulullah memilih kesederhanaan.
Sehingga dalam suatu hadis, ya, Rasulullah pernah mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Lihat. Kemudian yang kita lihat, ada yang diuji dengan musibah. Nabi yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu, Masya Allah, beliau diberikan begitu banyak nikmat. Diberikan banyak istri, diberikan banyak anak, banyak keturunan, diberikan banyak harta, binatang, ternak, dan sebagainya. Namun suatu ketika Allah ambil itu semua. Ya. Dan bahkan Nabi Ayub alaihissalam diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena sakitnya itu para istrinya meninggalkan kecuali hanya satu. Kecuali hanya satu. Dan suatu ketika datang ujian itu, pada saat itu datang iblis, yang mana iblis ini ibaratnya menawarkan kesembuhan untuk siapa? Kesembuhan untuk Ayub alaihissalam. Melalui siapa? Melalui istrinya. Namun di sanalah tampak keteguhan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, bahkan sempat ya bahwasanya istri beliau tanda kutip ikut terseret. Ikut penawaran daripada iblis, yaitu memberikan sesuatu ya agar Ayub alaihissalam memberikan sesuatu sesajen atas nama iblis. Iblis menawarkan apa? Kalau dia mau melakukan itu, aku akan berikan, aku akan sembuhkan penyakitnya. Maka ini ditawarkan kepada Nabi Ayub alaihissalam melalui istrinya. Apa yang terjadi pada saat itulah Nabi Ayub bersumpah. Bersumpah tanda kutip karena istrinya berkhianat. Tapi khianatnya istri di sini bukan perselingkuhan. Ya. Maka saat itulah beliau kemudian bersumpah, demi Allah nanti kalau aku sembuh aku akan cambuk kamu 100 kali, kan gitu. Dan Masya Allah, ya pada saat itulah istri ini disuruh pergi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Saat itulah beliau berdoa. Idnada rabbahu anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya sesungguhnya penyakit telah menimpa aku, maka engkaulah yang maha penyayang. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan air ya dari bumi, sehingga air ya yaitu bumi memancarkan air. Kemudian apa? Nabi Ayub alaihissalam mandi dari sana, dan Masya Allah tabarakallah, setelah itu sakit yang menimpa Nabi Ayub sembuh seketika saat itu. Bahkan Masya Allah tabarakallah, Nabi Ayub alaihissalam menjadi lebih ganteng daripada sebelumnya. Ya, lihat pada saat itulah sang istri kemudian apa? Merasa menyesal. Harus meninggalkan suaminya, maka dia berusaha balik. Setelah balik, dicari tenda itu, ternyata di tenda atau tendanya sudah tidak ada. Nabi Ayub yang saat itu masih dalam keadaan sakit, waktu ditinggalkan, dicari-cari. Kemudian Nabi Ayub yang ada di samping itu ditanya, kemana orang yang sakit itu? Sampai sang istrinya pun tidak mengenali Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa? Karena wajahnya, Masya Allah, penyakitnya pada saat itu dihilangkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka merasa tidak tega karena istrinya tadi datang dikira masih berpenyakit, karena beliau akan mau mengurusi Nabi Ayub alaihissalam. Pada saat itulah, aku adalah Ayub, mengaku dia. Pada saat itulah ya Masya Allah, keduanya kembali. Lihat jamaah rahimakumullah. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pernah mengalami musibah dalam rumah tangganya? Iya. Sekelas level Nabi kena musibah, masalah. Ingat, ya terjadi tanda kutip cekcok antar istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itulah Nabi kemudian apa? Yaitu hampir bahasanya
Tidak tidur di rumah selama sebulan. Tidur di mana? Bahkan dikatakan tidur di ruangan, dikatakan tidur di kandang unta. Dengan maksud apa? Ingin memberikan pelajaran kepada para istrinya. Nabi tidak langsung mengatakan perceraian. Tidak. Dan Nabi tidak bersumpah apa-apa. Nabi hanya ingin memberikan pelajaran kepada para istrinya. Lihat, ini ibu-ibu rahimakumullah. Dan lihat, ya, begitu juga, ya, para nabi-nabi yang lain mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Ibrahim harus rela meninggalkan istri dan anaknya. Kalau boleh kita katakan, itu masalah yang pada umumnya seorang suami harus mengayomi istrinya. Istri mengikuti suaminya. Namun lihatlah, Allah pisahkan keduanya. Bukan dengan waktu yang pendek, tapi waktu yang sangat panjang. Kenapa? Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya di Mekah bersama Ismail yang masih kecil, beliau hanya berkunjung ke sana sebanyak 4 kali saja. Lihat, ibu-ibu rahmatullah. Beginilah kehidupan para nabi. Wajarlah Rasulullah SAW mengatakan apa? Ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Jadi masalah yang menimpa kita, cobaan yang hadir dalam kehidupan kita, ternyata tanda kutip itu masih lebih kecil, masih lebih, rendah dibandingkan dengan ujiannya para nabi. Maka jemaah, ibu-ibu rahmatullah, terkadang memang jangan kita menghitung kasih sayang Allah itu hanya dengan melihat kenikmatan, hanya dengan melihat kenyamanan. Belum tentu. Dalam surat Al-Fajr Allah Azza wa Jalla mengatakan ya, yaitu ada fa'amma man utiya kita, di dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla mengatakan ya, ada orang yang diberikan nikmat akroman. Ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akroman. Ya, ada manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia diberikan apa? Fa akramahu wa na'amahu, diberikan kemuliaan, diberikan banyak nikmat. Kemudian dia bilang, "Oh, Allah telah memuliakan aku." Ada yang diuji oleh Allah dengan kesulitan. Yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Yang kedua diuji dengan apa? Ekonominya. Ya, ekonominya itu dikatakan apa? Cukup atau sempit. Maka dia mengatakan ahanan, Allah telah menghinakan aku. Jadi sebagian kita menganggap bahwasannya sayangnya dan tidak sayangnya Allah Subhanahu wa taala diukur dengan nikmat, diukur dengan musibah. Padahal tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Ya, terkadang diberikan sebuah nikmat, akhirnya dia menjadi kufur kepada Allah, bukan menjadi orang bersyukur. Ya, diberikan musibah bukannya harus bersabar, tapi hanya sekedar mengeluh, kecewa, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk. Wal iyazubillah. Maka jamaah rahimakumullah, ya, bahwasannya lihat, ada kisahnya ibunda Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah. Ingat Fir'aun waktu itu membunuh semua bayi laki-laki. Dia mengeluarkan apa? Perintah semua bayi bayi laki itu semuanya dibunuh. Semua. Sehingga apa? Prajuritnya semua datang ke rumah-rumah mencari bayi laki-laki, pokoknya yang lahir bunuh, lahir bunuh.
lihat pada saat itu Allah ilhamkan kepada kepada ibundanya Musa alaihissalam, aniqdhifi ya, aniqdhifihi fil yam. Lemparkanlah dia ke sungai. Bayangkan. Namanya orang tua, ini anak kalau dilempar ke sungai berarti dia harus ini bahaya. Tapi ternyata subhanallah, ya, justru itu bukan sebuah bahaya, tapi itu adalah perintah. Apa yang terjadi ya? Dalam kisahnya kan nanti diambil oleh istrinya Fir'aun. Justru diasuh di dalam keluarga Fir'aun. Allah memberikan pertolongan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan kita, bukan langsung merubah keadaan. Terkadang Allah berikan keteguhan hati terlebih dahulu. Dikuatkan dulu imannya. Ya, sehingga lihat, Allah berikan pertolongan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam dengan cara Ini bayi Musa, ya, yaitu dibuang ke sungai sehingga nanti berjumpa. Ternyata Musa ini kan harus menyusu, mencari ibu susuan dengan ibu-ibu yang lain. Ternyata Musa masih tetap menangis. Ternyata Masya Allah, di sanalah Allah berikan pertolongan bahwasanya ibunda Musa sendirilah yang bisa menyusui anaknya, bahkan di dalam kerajaan Fir'aun. Itu pertolongan Allah. Nabi SAW, kalau kita logikakan, ibu-ibu rahmakumullah, dakwah Nabi 13 tahun di Mekah. Setelah itu baru beliau kemudian ke Madinah. Di Madinah 8 tahun baru terjadi Fathu Mekah. Padahal secara logika Allah mampu buat Fathu Mekah itu walaupun tidak harus ke Madinah. Allah mampu memberikan pertolongan itu. Tapi kenapa? Harus ada cerita, ya, harus ada skenario Nabi di sini dulu 13 tahun baru ke Madinah dulu. 8 tahun baru masuk ke Mekah lagi. Kenapa? Untuk menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikuatkan dulu imannya, dikuatkan dulu hatinya. Baru setelah itu Allah akan merubah keadaannya. Terkadang begitu. Ya, maka ibu-ibu rahmatullah, ya, jika terjadi sebuah musibah, ternyata musibah itu datang, cobaan itu datang, bahkan mungkin sekarang kita merasakan ujian itu. Apa yang harus kita lakukan? Kembalilah kepada Allah. Karena tujuan dari sebuah musibah agar orang itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukuman yang Allah berikan atau cobaan yang Allah berikan bukan hanya serta-merta hanya untuk ya, membinasakan kita, bukan. Tapi di dalam hukuman, di dalam musibah, dalam cobaan yang kita dapatkan, terkandung sebuah hikmah la'allahum yarji'un, supaya dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kenapa setiap suatu masalah kita meminta, bahkan dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan ista'inu bis sabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Digandengkan sabar dan sabar dengan sholat ini. Jadi tidak cukup sabar. Untuk menguatkan kesabaran ini, maka dikuatkan dengan cara sholat. Maka Masya Allah, ini sebagai penanda juga, ya, kalau kita terjadi musibah, maka tempat curhat yang paling terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, justru terkadang kita bukannya ketika terjadi masalah, terjadi musibah, bukannya datang kepada Allah, malah justru datang wal-iyazubillah, datang ke dukun. Kan ada cerita yang wal-iyazubillah sampai saat ini belum memiliki anak. Ya, akhirnya datang ke dukun, sampai di dukun ternyata mohon maaf, bisa dia hamil, tapi ternyata dicabuli oleh dukunnya sendiri. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Ya.
Kemudian berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kedua adalah bersabar. Kalau tadi kita kembali, yang kedua adalah bersabar. Ingat, ibu-ibu rahimakumullah. Sabar itu bukan kata-kata, bukan kata-kata indah, tapi sabar itu adalah sikap. Ya, bagaimana sikap kita menghadapi musibah itu? Ya, bagaimana musibah, ya apa? Bagaimana sikap kita menghadapi badai yang datang? Ya, apakah mampu atau tidak? Bertahan atau tidak? Atau justru kalau kita malah kita meninggalkan masalah itu menuju masalah yang baru, atau malah apa? Menambah masalah. Ya, kemudian yang ketiga, ya, jangan terlalu lebur, jangan terlalu menyerah kepada kesedihan. Ya, sedih boleh, menangis silahkan. Ya, itu hal yang wajar, itu adalah manusiawi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya mendapatkan ujian. Ujian apa? Wafatnya putra beliau. Ketika wafat Ibrahim putra beliau, ya, Nabi SAW, beliau pun menangis. Beliau pun meneteskan air mata. Jadi jangan kira hidup Nabi itu selalu tersenyum, hidup Nabi selalu tertawa. Terkadang Nabi SAW pun menangis. Tapi air mata yang dikeluarkan oleh Nabi SAW bukanlah air mata kekecewaan, tapi air mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya, ketika terjadi sebuah musibah, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah kita akan merasa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Maka kalau dalam Bahtera, ya, di dalam ayatnya, ya, seseorang yang berada di dalam bahtera, kemudian di lautan itu terjadi gelombang yang besar, musibah yang besar terjadi, maka pada saat itulah berdoa kepada Allah dengan ketulusan dan keikhlasan. Yakinlah Allah akan memberikan pertolongan. Ingat sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan apa? Dalam hadis qudsi, ana inda zanna abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Ketika kita yakin Allah pasti akan berikan pertolongan, maka pertolongan itu akan datang. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah tapi tidak yakin, ya tidak akan merubah keadaan. Kita hanya akan mengandalkan diri kita sendiri ketika dalam menghadapi musibah. Padahal diri kita sendiri ini adalah lemah. Ya, diri kita di sini adalah lemah. Sehingga kekuatan yang paling kuat, yang paling besar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu rahimakumullah, jadi ini tentang apa kajian kita pada pagi hari ini. Ya, semoga dapat dipahami secara baik. Bagaimana menanggapi memberi nasihat kepada saudara yang masih merasa tidak menerima takdir jodohnya sampai saat ini dalam rumah tangga, jika ada permasalahan dalam rumah tangga, dan masih menyalahkan orang tua karena perjodohan ini. Jika diberi nasihat perihal takdir, alibinya bukankah takdir itu dirubah dengan usaha? Ya, sedangkan usaha dia untuk menolak perjodohan yang lalu tidak dituruti dan tidak didukung, jadinya masih suka menyakiti, mengungkit masa lalu. Baik, memang kalau masalah takdir ini, ya mohon maaf, bagi yang terkadang orang yang sudah ngaji pun sulit memang menerima takdir. Sulit menerima takdir yang sudah ngaji, apalagi yang tidak ngaji. Inilah salah satu manfaatnya kenapa kita harus mengaji. Kenapa kita harus taklim? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Ya. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu lah kita akan betul-betul semakin mendalami, semakin memahami. Ya. Bahwasanya kita akan berusaha menerima yang namanya
takdir. Ya. Dan ingat, takdir Allah itu pasti baik. Meskipun mungkin harus ada air mata yang diteteskan untuk menerima takdir itu. Terkadang memang takdir itu pahit. Tapi yang tidak dibenarkan di dalam Islam adalah kita mengumpat-ngumpat. Ya, bersabar terhadap takdir yang buruk, ya, menjalaninya, kemudian tanpa harus mengumpat-ngumpat. Itu yang dinamakan dengan kesabaran. Terus bagaimana cara menasihati? Memang ya, tidak ada cara lain. Kadang kita sudah kasih tahu, bahkan diberikan dalilnya. Orang sudah kadang kecewa, sulit. Ya, orang kadang sudah kecewa, sulit kita untuk memberikan dalil-dalil. Meskipun dalil yang dibawa sudah benar, dalil yang dibawa sudah sahih. Ya, terus apa? Bagaimana? Cara terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Ya. Maka sering saya katakan, yaitu apa? Jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Boleh kita usaha. Tawakal itu kan usaha. Usaha yang maksimal, tapi tetap apa? Hasilnya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tidak cukup hanya memberikan nasihat. Silahkan, ibu cari kondisi situasi yang bagus untuk menasihatnya. Silahkan. Silahkan, tapi terkadang memang begitu. Orang kalau sudah kadang kecewa, itu sulit. Ya, dinasehati bukannya semakin ingat, malah semakin jadi. Ya, terus bagaimana? Silahkan ibu doakan. Ingat, karena yang maha membolak-balikkan hati ialah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hatinya, ya, menerima takdir yang menerima. Apa menerima? Takdir yang menimpanya. Allahu alam. Baik, kemudian beberapa hari ke belakang semenjak usia akan memasuki kepala 4, perasaan mudah sekali lemah dan sensitif. Seperti halnya suami atau anak bicara bila tak sesuai atau perdebatan kecil mudah menjadi nangis. Apakah ini hal yang wajar? Lalu bagaimana menyikapi rasa sikap yang mudah sekali sensitif? Baik ibu rahimakumullah. Ya, terkadang memang dalam musibah, yang sering saya katakan, musibah itu terkadang memang menimbulkan apa? Air mata, melahirkan air mata. Ya, hal wajar. Ya, bahkan mungkin semakin lama usia pernikahan kita, semakin banyak ujiannya. Ya, akan tampak bagaimana anak kita ketika tumbuh besar menjadi dewasa. Baru masalah mulai bermunculan. Bolehkah kita menangis? Silahkan menangis. Ya, kalau berprasangka yang buruk, jangan. Berprasangka yang jelek, jangan. Tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap berprasangka baik. Kalau kita sensitif ini bolehkah? Nah itu namanya prasangka. Ya, terlalu sensitif itu namanya prasangka. Maka dari itu, ya, tetap berprasangka baik, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan. Ya, dan ingat, terkadang memang rumah tangga semakin tua diganggu dengan was-was. Suami diganggu, istri pun diganggu. Sama. Ya, terus bagaimana solusinya? Banyaklah mendekatkan diri, banyak melaksanakan ibadah, dan jaga sholat 5 waktunya. Minta kepada Allah. Ya, jadi hilangkan prasangka buruk. Jangan terlalu sensitif. Ya, jalankan kehidupan, insya Allah dengan maksimal, bekerja yang maksimal, ya, berdoa, pasrahkan diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Ya, menangis silahkan, tapi jangan berburuk sangka. Allahu alam. Kemudian bagaimana hukumnya uang yang dihasilkan dari menyewakan proyektor di acara resepsi pernikahan orang non muslim atau di acara resepsi orang Islam yang tidak syar'i? Allahu alam. Ya, kalau memang ternyata ya kita tahu hal itu tidak dibolehkan. Ya sama seperti contoh rumah kita sewakan,
ternyata sama apa namanya, sama penghuni penyewa rumahnya dipakai, ya contoh dibuat pelangkiran, dia beribadah di dalamnya. Apakah kena dalam hal ini yang memiliki kos-kosan, yang memiliki kontrakan? Tidak. Terkecuali sudah jelas tempat itu memang ada dalam rangka untuk tempat ibadah, untuk kemaksiatan secara khusus. Sudah memang dia sengaja ngekos atau ngontrak di sana, Bu, saya mau kontrak tempat ini. Saya di sini mau contoh, saya mau jualan mau jualan minuman keras, saya mau jualan alkohol, maka ini jelas ini hukumnya haram. Atau saya mau jualan daging babi di ruko ini, Bu, boleh, nah ini juga haram ya. Tapi kalau kita yaitu menyewakan secara umum, ya sudah, ini tempat tinggal, kemudian di dalamnya dia minum, di dalamnya dia ini makan babi, di dalamnya melakukan kemaksiatan, bahkan berzina, yaitu urusan dia. Allahu a'lam. Ya, mengenai masalah ini berarti Allahu a'lam. Yang Ibu tanyakan tadi tentang masalah hasil penyewaan proyektor yang dipakai di dalam acara pernikahan agama non muslim. Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan semoga segala musibah yang menimpa kita diberikan hati yang kuat, punggung yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh permasalahan yang kita hadapi diberikan kelancaran, diberikan kemudahan untuk menjalankannya, dan semoga masalah yang menimpa kita itu adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.